Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau share tips menabung dan mengatur keuangan ala aku. Ini udah aku pakai dari zaman aku gadis sampai udah punya anak satu sekarang. Yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, sebelumnya guys, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian. Di sini aku bukan profesionalnya, bukan expert dalam hal keuangan. Di sini pure aku benar-benar mau share aja ke kalian apa yang aku pakai untuk mengatur keuangan aku, dan ini sangat berfungsi banget sih buat aku gitu. So, kita mulai aja ya. Yang paling pertama dan yang paling wajib menurut aku yaitu zakat. Kita keluarin zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kita. Kalau misalkan kalian punya rezeki lebih, bisa dibayarin untuk infak dan sedekah, itu lebih bagus. Oke, ini aku sampai tulis ya, takut kelupaan. Dan kedua, saving. Aku biasanya tuh nabung 20% dari penghasilan, atau misalkan lebih besar. Kalau misalkan ada rezeki lebih besar nabungnya juga. Tapi minimal itu kalau aku 20% dari penghasilan. Yang ketiga, pengeluaran per bulannya. Di sini kalian harus tahu dulu kira-kira pengeluaran apa aja sih yang kalian butuhin setiap bulannya, mulai dari bayar air, bayar listrik, bayar iuran, atau beli skincare, beli make up, dan lain-lain. Itu kalian harus tahu dulu, harus catat dulu gitu. Kalau aku biasanya dibagi dua, ada yang fixed expenses sama variable expenses. Apa aja sih? Nah, di sini contohnya. Terus nanti ada yang tanya, terus nanti kalau mau beli skincare, mau beli make up atau yang lainnya, mau shopping, itu biasanya ngeluarinnya dari mana sih? Kalau aku biasanya keluarin dari penghasilan pribadi aku. Nah, kalau yang aku bahas ini penghasilan pure suami aja gitu. Kalau misalkan aku beli skincare, beli yang aku mau, itu biasanya pakai penghasilan aku. Tapi sama, tetap dicatat kayak gini juga. Gitu, metodenya tetap kayak gini juga. Nah, biasanya setiap pengeluaran selalu aku catat setiap harinya. Dari mulai belanja bulanan, laundry, belanja makan makanan gitu-gitu, kayak cemil-cemilan. Nah, di sini aku udah bikin kayak notes gitu di handphone. Ini aku tulis bulan apa, Oktober, income-nya terserah, dari ada gaji atau ada penghasilan yang lain-lain, kalian catat juga. Ada total income di sini. Nah, untuk fixed expenses-nya aku tulis zakatnya berapa. Terus ada buat bayar KPR rumah juga. Ini buat pulsa 100.000. Ini 100.000 untuk suami aja karena aku udah nggak pakai pulsa lagi. Terus ini arisan kurban, ada sampai administrasi rekening pun aku catat di handphone gitu. Nah, untuk variable expenses-nya biasanya aku udah budgetin nih untuk belanja bulanan di sini 500.000, untuk laundry 200.000, dan untuk uang per minggunya itu 500. Jadi 500 kali 4 itu udah 2 juta gitu. Di sini kalian catat juga total pengeluarannya berapa, sisanya berapa. Nah, 4 bulan ini tuh pengeluaran bulanan untuk belanja groceries tuh cuma 500. Biasanya tuh 600 sampai 700. Soalnya kan anak aku udah nggak pakai Pampers dan aku udah nggak pakai deodoran, itu udah kayak cukup bener-bener ngurangin banget. 200.000 lumayan banget kan. Oke, sekarang kita lihat bulan September kemarin ya. Nah, untuk expenses trackernya aku bikin juga notes kayak gini. Ini kayak grocery tanggal 2 totalnya segini. Masih ada sisa tuh sampai akhir bulan 11.500. Terus ada laundry gitu. Jadi aku catat tiap hari. Ini kayak misalkan mana ya, es krim 4.000 aku catat gitu. Karena kenapa aku catat? Takutnya tuh akhir bulan pasti mikir, kemana sih uang kita, kok tinggal segini, kemana sih uang kita, kok udah habis gitu. Padahal kan sebenarnya kayak nggak kerasa gitu, yang kecil-kecil, yang 20.000, yang 10.000, yang 30.000 gitu kan. Makanya aku selalu catat. Nah, kayak ini nih, mingguan pertama ada sisa 31.000, mingguan kedua ada sisa juga, dan seterusnya. Nah, untuk mingguan kelima itu kan biasanya tuh
sisa 2 hari lagi tuh dari setiap bulannya. Biasanya aku ngambil uang dari sisa-sisa minggu-minggu sebelumnya, 1, 2, 3, 4 dari situ tuh biasanya aku ngambil gitu. Nah biasanya tuh aku catet kan, rekap sisa hasil akhirnya dari mulai belanja bulanan, laundry, mingguan, dan total akhirnya tuh sisanya 214.000. Biasanya sisa uangnya nih aku masukin ke sinking fund aku, itu masuk ke emergency fund gitu, karena ya buat jaga-jaga aja. Terus biasanya per bulan aku selalu catat juga apa aja sih yang udah habis belanja bulanan tuh, kayak misalkan sabun, kita cek di kamar hand body, atau misalkan di dapur garam segala macam aku cek. Dan aku selalu tulis di handphone, di notes, apa aja yang udah habis, kayak gini nih. Itu tuh bisa memudahkan kalian banget kan. Jadi kalau misalkan ada lupa-lupa atau segala macam tuh nggak ada deh yang kayak gitu, karena udah ada catatannya. Dan yang paling penting tuh nggak ada yang namanya ambil ini, ambil itu, ambil ini yang nggak penting. Tuh, itu bisa menghemat juga gitu, apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Nah biasanya akhir bulan aku selalu rekap hasil pengeluaran aku selama sebulan di laptop, di Excel nih. Contohnya kayak gini, ini pengeluaran aku per minggunya, yang tadi tuh yang kayak makan makanan tuh nih, dan yang ini juga. Aku catat semuanya di situ supaya tahu per bulannya itu yang nggak penting, yang sebenarnya tuh nggak harus ada di situ, bisa dikurangin pelan-pelan gitu. Dan biasanya di awal bulan aku narik uang 2.700.000. Ini tuh untuk biaya bulanan, biaya mingguan, sama biaya laundry. Dan aku masukin ke amplop yang udah aku tulisin. Biasanya aku bagi sesuai posnya masing-masing. Aku metode kayak gini tuh penting banget ya, karena kita bisa tahu uang kita tuh larinya kemana aja, tabungan kita tuh kemana aja, invest kita kemana aja. Jadi kita bisa tahu semuanya dengan cara ya tetap harus dicatat, dibudgetin gitu. Nah di sini juga aku bikin sinking fund, bentuknya kayak gini. Ini kayak binder amplop gitu. Tuh, udah ada isinya sih di sini, kayak tulisannya Beverly, terus savings, emergency, dan lain sebagainya gitu. Biasanya aku kalau misalkan mau beli barang-barang atau misalkan kebutuhan di masa depan yang pengen aku beli, biasanya aku tabung dulu di sini atau di rekening. Yang penting aku selalu nyisihin tiap bulannya, misalkan 100.000, 50.000, aku selalu nyisihin di sini. Nah, aku kasih contoh ya, di sini ada tulisan MacBook. Aku pengen beli laptop baru karena emang laptop aku udah rusak, layarnya udah pecah dan nggak bisa dipakai lagi keyboardnya. Jadi aku butuh laptop baru. Nah untuk beli itu tetap aku harus nabung karena nggak mau ngeluarin duit yang sekaligus besar gitu kan. Itu kayak nyesek banget. Jadi makanya aku selalu nyisihin tiap bulannya. Nah metode ini tuh sebenarnya enak banget loh. Kalian gak perlu ngeluarin dana besar sekaligus untuk beli sesuatu. Kalian cukup nyisihin tiap bulannya. Targetin bulan, misalkan bulan Desember aku pengen beli ini, beli itu. Jadi kalian udah mulai nyisihin tiap bulannya gitu. Nah, di sini aku mau sekalian ngasih contoh gimana cara aku masukin uang ke dalam sinking fund. Ini kebetulan ada sisa uang bulan September. Ini sisa dari bulanan sama mingguan, totalnya 214.000. Aku masukin ke emergency. Dan jangan lupa dicatat ya, setiap ada dana masuk. Ini aku buat savings tracker. Aku tulis tanggal sama nominal yang masuknya. Untuk
nabung biasanya aku nyisihin 20% dari penghasilan, itu minimal ya. Kalau misalkan ada rezeki lebih, biasanya aku tabungin juga. Kemana aja sih aku nabung? Biasanya aku nabung emas, nabung di rekening atau di sinking fund kayak gini. Dan ada sekarang tuh lagi nabung reksadana di Bibit. Ini untuk dana pensiun aku sih, untuk kayak masa depan aku gitu, jangka panjang. Dan lagi belajar saham. Ini sih masih belajar, masih kayak ya gitu deh. Jadi itulah tips-tips cara aku menabung dan mengatur keuangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekali lagi aku mau kasih tahu, aku bukan expertnya dalam keuangan. Aku hanya share pengalaman aku pribadi aja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye!